Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Santiasa menyampaikan terima kasih kepada insan pers. Ransiki FC taklukkan tuan rumah Doberai FC 1-0. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Di kepemimpinan Pangdam 18 Kasuari, Majen TNI Inyoman Santiasa berhasil mengamankan 15 pucuk senjata api dan ratusan butir peluru berbagai jenis dari warga sipil. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Santiasa mengatakan di masa kepemimpinannya sebagai Pangdam 18 Kasuari, ada 15 pucuk senjata yang berhasil diamankan oleh anggota TNI. Di antaranya 6 pucuk senjata Moser, 1 pucuk AR-16 buatan Amerika, 1 pucuk SA-61 Scorpion, kemudian 1 pucuk senjata laras panjang rakitan, 4 pucuk pistol revolver, dan amunisi sebanyak 403 butir peluru. Di hadapan para wartawan, Pangdam menyebutkan ini merupakan salah satu prestasi prajurit TNI dan ia mengaku bangga kepada mereka, sehingga ke depan diharapkan anggotanya dapat meningkatkan profesionalisme dalam setiap tugas yang dilaksanakan. Jumlah pucuk senjata yang didapatkan oleh prajurit Pangdam Kasuari selama kepemimpinan saya sebagai Pangdam, yang pertama jumlahnya ada 15 pucuk, ya, jenis pucuk ada 6 pucuk Moser, kemudian 1 pucuk M16 ya, AR ini buatan Amerika, kemudian 1 pucuk SA Viset Scorpion ya, kalau kita lihat di sebelah kiri, kemudian 1 pucuk laras panjang rakitan ya, kemudian 4 pucuk pistol revolver itu masih anyar itu ya, di sebelah kiri, kemudian 1 pucuk pistol Bekel Makarov ya. Kemudian juga munisi ya, ini ada 9 mili 5,56 ya, ada sejumlah 403 butir ya. Ini adalah salah satu prestasi para prajurit kami. Jujur saya bangga dengan mereka ya. Semoga mereka terus akan meningkatkan profesional ke depan. Santiasa menambahkan senjata-senjata ini adalah hasil dari operasi yang dilaksanakan Kodam 18 Kasuari dalam operasi intelijen maupun operasi teritorial. Karena ini bukan daerah operasi militer atau DOM, namun selama masa pembinaan teritorial kepada masyarakat ternyata masih banyak ditemukan senjata ataupun amunisi yang disimpan oleh masyarakat. Namun adanya komunikasi yang baik antara anggota TNI sehingga senjata tersebut dikembalikan langsung kepada anggota. Baik dalam rangka operasi intelijen maupun operasi teritorial. Ya. Seperti yang Bapak Panglima TNI sampaikan bahwa kegiatan di sini tidak ada operasi yang karena ini adalah status bukan DOM, bukan daerah operasi militer, ya, tapi di sini status terpisah di mana gubernur menjadi penguasa daerah. Sehingga dalam rangka pembinaan teritorial, ya, pembinaan masyarakat dan sebagainya, ternyata di masyarakat ini banyak sekali senjata-senjata ataupun munisi dan sebagainya yang sebenarnya bukan hak daripada para masyarakat tersebut. Dan dengan komunikasi yang baik, mereka menyerahkan ya, senjata-senjata ini. 15 senjata api itu merupakan peninggalan pada zaman perang dan ada senjata api yang didatangkan dari Ambon dan Filipina. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pangdam 18 Kasuari, Majen TNI Inyoman Santiasa menyampaikan terima kasih terutama apresiasi yang tinggi kepada para insan pers yang selama ini telah mendukung dan bekerja sama dalam memberitakan tentang perkembangan yang terjadi di Kodam 18 Kasuari. Hal tersebut disampaikan orang nomor 1 di Kodam 18 Kasuari saat menyampaikan sambutannya pada acara Coffee Morning bersama insan pers di wilayah Provinsi Papua Barat di Officer Mes Kasuari pada Jumat 28 Januari kemarin. Majen TNI Inyoman Santiasa menyebutkan selama berada di Papua Barat, rekan-rekan pers selalu ada dalam setiap kegiatan yang dihadiri oleh dirinya selaku Panglima. Terutama berita terkait Kodam 18 Kasuari tidak pernah ketinggalan dan selalu diberitakan terus oleh media online, cetak maupun media elektronik.
Bahkan Pangdam menyebutkan adanya peran media membuat masyarakat di Papua Barat hingga seluruh Indonesia bisa mengetahui bahwa Kodam 18 Kasuari telah hadir di Papua Barat dengan dibuktikan oleh ratusan ribu pengikut yang ada di sosial media milik Kodam 18 Kasuari. Saya juga meninggalkan tanah Papua ini sangat berat dan juga meninggalkan rekan-rekan pers ini. Karena apa? Setiap kegiatan rekan-rekan hadir bersama saya. Nah, mungkin sempat bertatap muka atau mungkin hanya di luar atau mungkin sedang sibuk mengambil yang lain. Tapi semua kegiatan-kegiatan itu rekan-rekan insan pers semua bisa tayangkan, ya, baik di media cetak, media elektronik, ya, media online dan sebagainya. Dan luar biasa saya merasakan di sini bagaimana follower Pak Musa. Ini laporan dari Kapendam ya, kita di sini. Saya masuk ke sini follower kita ini sedikit sekali ya. Mungkin nggak nyampe 7.000 ya. Ya, tapi hari ini udah hampir 25.000 ya. 100-an ya. Pangdam menambahkan, hingga saat ini hubungan Kodam 18 Kasuari dengan insan pers berjalan dengan baik dan harmonis. Karena Kodam dan insan pers merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa media, masyarakat pun tidak tahu tentang segala kegiatan yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di Kodam 18 Kasuari. Kemudian jeripayah dan kerja keras selama ini, Kodam telah banyak mendapatkan apresiasi dari elemen bangsa lainnya, khususnya di wilayah Papua Barat, serta menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Semuanya karena peran dari media di Papua Barat. Kita tahu bersama bahwa hubungan Kodam 18 Kasuari saat ini berjalan dengan baik dan harmonis antara Kodam ya, dan insan pers yang saling membutuhkan kita sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya, kita sama-sama tahu uang. Ada Kodam, kalau nggak ada wartawan, nggak ada pers, ya nggak ada berita. Ya, Kodam bisa menjadi apa? Orang nggak tahu. Ya, tapi dengan adanya rekan-rekan semuanya memberitakan dengan berbagai macam media. Orang yang di ujung barat sana, ya, orang yang dari luar negeri tadi sampaikan, tahu mendengar, di Papua Barat ada Kodam, ada satuan di situ, ya. Dan kita bisa menyampaikan berita-berita apa yang terjadi di tanah Papua ini. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat Busta mengatakan selama ini peran media dan Kodam 18 Kasuari telah berjalan dengan baik. Dan berharap ke depan kemitraan antara TNI dan pers bisa terus berkolaborasi tentang membangun Papua Barat yang lebih baik ke depannya. Karena kita ketahui bahwa kami sendiri pers, ya tugas kami adalah bagaimana menjaga demokrasi. Kita sebagai pilar demokrasi yang dikatakan sebagai bagian dari pilar demokrasi, bagaimana menjaga perjalanan demokrasi ini berjalan baik di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga pada prinsipnya TNI sendiri ya mau dikata ya sebagai alat negara ya sebagai bagian alat negara untuk bagaimana menjaga kedaulatan NKRI ini. Itu harus kita kuatkan ya dalam hal bagaimana kita menulis. Kita ini tidak banyak, saya mau sampaikan Bapak Pangdam, kami ini wartawan tidak banyak, tapi ya mau dikata tulisan teman-teman bisa dibaca untuk ya sampai di dunia. Jadi itulah peran media, ya kami selalu selama ini kami merasa bahwa perjalanan pers dengan TNI Angkatan sudah berjalan sangat baik, dengan mitra-mitra yang lain sudah baik. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Joko Andoko, para pejabat tinggi Kodam 18 Kasuari, Koordinator Pemberitaan TVRI Papua Barat, RRI Manokwari, dan puluhan wartawan media cetak, online, dan elektronik. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna kepentingan penyelidikan dan identifikasi para korban tewas akibat pembakaran diskotik Double O oleh sekelompok massa, tim DVI Pusdokes Polri mendatangi lokasi TKP untuk melakukan olah TKP. Proses olah TKP dipimpin Kabid DVI Pusdokes Polri Kombes Pol Dr. Ahmad Fauzi. Tim DVI Polri Jumat pagi mendatangi lokasi kejadian pembakaran diskotik Double O. Kedatangan tim DVI ini dipimpin langsung Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Pol Dr. Ahmad Fauzi bersama 7 orang anggota DVI. Pengamanan di lokasi kejadian diperketat menyusul kegiatan olah TKP tersebut. Pasukan BRIMOB bersenjata lengkap disiagakan di lokasi.
Tim DVI langsung memasuki diskotik Double O dan melihat dari dekat kondisi diskotik yang dibakar massa pada Selasa dini hari kemarin. Setiap sudut di TKP diperiksa tim DVI Pusdokes Polri. Kabid DVI Pusdokes Polri Kombes Pol Dr. Ahmad Fauzi mengatakan olah TKP ini untuk proses identifikasi jenazah. Menurut dia, untuk memastikan kondisi TKP, tim DVI melihat kondisi sebenarnya di lokasi kejadian tersebut. Selain itu, tim DVI akan mendalami lagi data-data dari antemortem dan postmortem dan selanjutnya akan mencocokkan antara kedua data tersebut agar mendapatkan hasil maksimal identitas jenazah. Kita saat ini kan cek ulang TKP, lihat kondisi sebenarnya TKP kejadian ini, kemudian nanti kita akan mencoba mendalami lagi data-data yang kita dapat kemarin. Baik, siap. Antemortem maupun postmortem. Setelah itu kita akan coba mematchkan, mencocokkan antara kedua data tersebut. Sementara itu, proses identifikasi jenazah korban meninggal dunia akibat pembakaran diskotik Double O dalam bentrok berdarah dua kelompok massa hingga kini masih terus berlangsung. Pihak DVI Pusdokes Polri bekerja ekstra ketat dan tidak melupakan asas ketelitian dalam pemeriksaan data primer dan data sekunder serta data lainnya yang telah diambil dari pihak keluarga. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, awal tahun 2022, pengurusan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari meningkat. Hal tersebut dikarenakan akan dibukanya penerimaan CPNS formasi tahun 2021 yang akan dibuka awal tahun 2022. Awal tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari telah melaksanakan pelayanan pengurusan kartu pencari kerja. Dan jumlah masyarakat pencari kerja yang melakukan pengurusan kartu pencari kerja meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurusan pemberkasan untuk P3K dan juga adanya penerimaan CPNS formasi tahun 2021 yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Emma Rumsayor, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja saat diwawancarai di ruang kerjanya mengatakan, untuk data pengurusan kartu pencari kerja pada tahun 2021, total keseluruhannya 1.457 dan di awal tahun 2022, jumlah kepengurusan meningkat hingga 482 orang yang terbagi dalam pemberkasan P3K dan juga dari bagian umum. Kalau kita punya data yang umum, yang pencari kerja yang umum itu dia memang meningkat sih, cuma karena bersamaan dengan penerimaannya yang sekarang lagi ada penerimaan, jadi memang pencari kerjanya sedikit meningkat bersamaan dengan pendataan guru juga P3K untuk keseluruhannya itu tahun ini. Iya. Untuk data tahun 2021 kemarin berapa? Yang tahun 2021 datanya untuk jumlah laki-lakinya itu total keseluruhannya itu 1.457 itu untuk seluruhnya. Kalau laki-lakinya 66 orang, yang perempuannya 793 orang. Iya. Laki-lakinya 664 orang untuk keseluruhannya. Jadi dia total keseluruhannya itu 1.457 untuk data umum yang tahun 2021. Tahun berapa? Untuk P3K-nya tahun 2021 itu di Januari tanggal 30 surat masuknya dari BKD itu yang tahap pertama tuh 300, tapi dia meningkat dari itu sampai naik jadi 482 orang. Dia bertahap tuh yang pertama. Yang suratnya pertama 300 tapi dia peningkatan. Iya, karena ada pembukaan formasi yang baru jadi dia meningkat. Emma menambahkan di tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyiapkan kartu pencari kerja sebanyak 2.000 dan di tahun 2022 kartu pencari kerja yang disiapkan sebanyak 3.000 kartu. Lebih lanjut disampaikan karena saat ini jumlah kepengurusan kartu tenaga kerja sangat meningkat sehingga dibutuhkan penambahan lagi agar dapat mengantisipasi kekurangan saat pembukaan penerimaan CPNS di Papua Barat. Tahun 2021 persen kartunya itu cuma 2.000. Iya, dia menurun. Untuk tahun ini? Tahun yang ini juga sama, Bapak. Iya, 2.000.
3.000 kartu. Tapi kita belum pastikan dari 3.000 kartu itu kita belum pastikan karena yang sekarang ini dia meningkat. Iya, dari P3K ada lagi informasi baru yang nanti ada penerimaan yang kita belum tahu. Iya, jadi kartunya tidak mencukupi yang sekarang itu yang kita persiapan dari dinas. Diharapkan kepada masyarakat pencari kerja agar dapat mempersiapkan persyaratannya, sehingga proses pembuatan kartu pencari kerja dapat dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menyambut kedatangan 119 bintara Polri ditempatkan di Fakfak, diharapkan menunjukkan etos kerja yang baik dalam melaksanakan tugas yang diemban. Hal tersebut ditegaskan Bupati Fakfak Untung Tansil dalam sambutannya di depan 119 bintara remaja Polri penempatan di Polres Fakfak lulusan tahun anggaran 2021. Untung Tamsil mengungkapkan bahwa seleksi masuk Polri maupun TNI diakuinya sangat ketat. Terkadang harus beberapa kali gagal. Kepada 119 bintara yang baru lulus dan telah ditempatkan di Fakfak, diharapkan dapat menunjukkan disiplin dalam kerja. Kepada semua pihak, MRP Papua Barat, Kapolda, dan Wakapolda Papua Barat, Bupati Fakfak mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian Polri, sehingga cukup banyak putra-putri Kabupaten Fakfak yang lolos mulai dari seleksi hingga tamat, dan sekarang ditempatkan di Polres-Polres termasuk Polres Fakfak. Tidak ada orang lain sini, kita semua anak Fakfak. Kalau yang salah tetap salah, yang benar ya harus membenarkan. Saya bangga sekali. Saya bangga juga polisi, 3 kali tes, 2 kali. Dan saya juga polisi, tes TNI tidak lulus, 2 kali tes TNI, 2 kali tes polisi baru lulus. Ada beberapa orang ada di sini juga yang tes dan belum bisa lulus. Nah ini semua saya pikir kita semua saudara dalam keluarga besar Bayangkara. Tentunya kita bawa ya Kabupaten Fakfak. Di saat yang sama, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Srilius Adopak dalam sambutannya mengatakan bahwa proses masuk anggota Polri melalui jalur reguler dianggapnya sangat sulit bagi anak-anak asli Papua. Untuk itu, MRPPB dan Gubernur Papua Barat harus meminta kuota khusus melalui jalur afirmasi Otsus dari Kapolri, dan terbukti banyak putra-putri Papua Barat berhasil dengan jalur afirmasi Otsus. Kenapa sampai ini yang perlu saya tegaskan bahwa izin Pak Kapolres, saya izin sapa ini kali-kali saya juga sampaikan mungkin akan saya tegas. Peluang menjadi anggota Polri itu sulit. Dan kalau kita ikuti proses tahun per tahun dengan kuota reguler, itu maka setiap Polres, bukan cuma Polres Papua, semua Polres di seluruh Indonesia paling kuotanya mungkin bisa 5, paling banyak 10. Tapi dengan kehadiran undang-undang otonomi khusus, maka dengan perjuangan keras Majelis Rakyat Papua Barat bersama Kapolda Papua Barat dan Bapak Gubernur, kita meminta kuota khusus afirmasi Polri tentara Otsus. Dan itu luar biasa direspon oleh Bapak Kapolri. Sementara itu, Wakapolres Fakfak Kompol Harun Tundru mengingatkan kepada bintara Polri yang telah berhasil masuk menjadi anggota Polri wajib menaati aturan tentang disiplin dan juga menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, serta Korps Polisi Republik Indonesia. Kalau terjadi polisi tentu ada perkara kelanggaran apa pendidikan dan aturan-aturan yang ada. Etika yang bagaimana? Harapan ini pun tentu diharapkan oleh Bupati itu menjadi tulang punggung untuk program pemerintah yang ada di sini. Tidak semata-mata menjadi anggota Polri saja. Ketika
disampaikan di Polres, kalian itu menjaga 3 nama. Nah, nama individu, nama keluargamu, dan nama daerahmu. Jangan sampai perempuan dan laki-laki. Ke-119 anggota Bintara Remaja Polri jalur afirmasi lulusan tahun 2022 disambut Bupati Fakfak dan disaksikan orang tua. Acara penyambutan Bintara Remaja Polri lulusan tahun 2021 dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pemda Fakfak Winder Tuare, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ransiki FC taklukkan tuan rumah Doberai FC 1-0. Gol Ransiki FC dicetak oleh Philip Bleskadit yang memaksimalkan tendangan sudut dari Louis Induek. Kompetisi Suratin Cup umur 15 tahun kembali dilaksanakan bertempat di lapangan Borarsi. Tim tuan rumah Doberai FC kembali berlaga melawan Ransiki FC. Pertandingan pertama dipimpin wasit Donatus Warip. Peluit babak pertama dibunyikan. Bola dikuasai oleh Doberai FC. Memanfaatkan lebar lapangan bola digiring dari pemain belakang hingga ke depan. Namun pertahanan Ransiki FC sangat kokoh. Sehingga berkali-kali serangan dilakukan sangat mudah dipatahkan oleh pemain belakang Ransiki. Hingga menit ke-20 tensi permainan semakin panas. Terlihat beberapa kali peringatan dari wasit agar pemain tidak boleh merugikan satu sama lain dalam lapangan. Tepat di menit ke-25, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Donatus Warip kepada pemain Ransiki nomor punggung 5 Jupri Iryo. Permainan terus dilakukan hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Ransiki FC terlihat lebih percaya diri. Permainan pendek dari kaki ke kaki dimainkan, namun pertahanan belakang Doberai FC dapat memutus serangan anak-anak Ransiki. Tepat di menit ke-53, Ransiki FC melalui tendangan sudut dari Louis Induek menuju ke depan gawang Doberai FC. Peluang tersebut langsung dimanfaatkan oleh Philip Bleskadit. Bola masuk tepat berada di sudut kanan gawang. Hingga peluit panjang babak kedua berakhir, skor tetap 1-0. Ransiki FC unggul atas Doberai FC. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pererat silaturahmi di tengah masa pandemi, Bidang Humas Polda Papua Barat gelar pertandingan futsal eksibisi bersama awak media. Beginilah keseruan pertandingan futsal eksibisi antara Bidang Humas Polda Papua Barat bersama awak media yang digelar 29 Januari 2022 Jumat sore kemarin. Selain sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi, menjalin kemitraan dan memperkokoh sinergitas, eksibisi futsal ini juga merupakan langkah memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Sekretaris PWI Papua Barat Matias Renyaan mengatakan rencananya olahraga futsal juga akan masuk dalam agenda Hari Pers Nasional HPN Lokal yang akan digelar oleh PWI Papua Barat di bulan Februari mendatang. Selain melibatkan awak media, rencananya pertandingan futsal itu juga bakal melibatkan beberapa mitra. Kesempatan ini kami PWI Papua Barat bersama Humas Polda menggelar kegiatan eksibisi futsal dalam rangka menjalin kemitraan sekaligus juga untuk persiapan Hari Pers Nasional yang akan digelar tanggal 9 Februari mendatang. Tapi karena mengingat kegiatan intinya di luar Manokwari, jadi sehingga kegiatan futsal ini masuk dalam salah satu agenda HPN pada tanggal 19 Februari nanti. PWI Papua Barat mungkin kemungkinan besar akan menggandeng Humas Polda Papua Barat, Kodam Kaswali, dan mungkin juga Kominfo untuk menggelar kegiatan futsal bersama. Untuk kegiatan seperti ini apakah memang rutin dilaksanakan atau memang baru dilaksanakan lagi setelah COVID? Kita lama vakum kegiatan futsal karena mengingat pandemi COVID, tapi mungkin ke depan kegiatan semacam ini akan dilakukan rutin meski mengingat jadwal kita yang padat sebagai wartawan untuk turun rutin di lapangan. Meski begitu, di tengah jadwal yang padat dan sempat vakum beberapa waktu lamanya, namun pria yang akrab disapa Bang Tias ini menyebutkan olahraga futsal bagi awak media akan kembali digalakan secara rutin.
Dalam pertandingan yang berlangsung seru itu, tim awak media harus mengakui keunggulan bidang humas Polda Papua Barat. Natalindo Keriwait TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.